Lanjut hadis 785. Nabi Sa'id Aidon Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatabawna sanana atau sunan ya, yang baca sanana ada yang baca sunan maka ada qablakum syurah musyirin qira'an bisirah. Kalian juga akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhalu juhrat dhabbin, sampai ketika itu seandainya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, tapi atau mohon, sungguh kalian akan ikut-ikuti. Jadi nggak ada kerjaan yang apa ya, yang normal, karena mengikuti tren. Meskipun trennya itu tidak familiar, masuk ke lubang biawak apa perlunya? Masa kita mau jadi biawak? Tapi ketika dilakukan oleh mereka, kita ngikut-ngikut latah. Ya. Qulna ya Rasulullah, sahabat pun langsung menimpali, ya Rasulullah, mereka yang dimaksud siapa? Tapi langsung nebak, orang para sahabat ini langsung nebak. Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka yang kau maksud adalah orang Yahudi dan Nasrani? Wala faman, ya, siapa lagi? Jadi kaum Yahudi dan Nasrani itu ekstrim, dua ekstrim yang kita ada di tengah-tengah. Ya, Yahudi ekstrim duniawi, ekstrim, kalau saya istilahkan ekstrim kanan, pengen hidup di dunia selama-lamanya, pengen kaya sekaya-kayanya, pengen menguasai orang pokoknya itu intinya. Kalau Nasrani sebaliknya, fatalistik. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya. Kalau kamu dicuri rotimu satu, kasihkan rotimu yang kedua. Jadi fatalistik. Ya. Islam tidak di antara, tidak di dua ekstrim ini. Ya. Apakah tadi di tengah-tengah. Tapi ada zaman ketika ini zamannya sekarang ini semakin kita itu ngetrennya ke sana. Coba perhatikan fenomena tahun baru, malam tahun baru. Yang perayaan tahun baru itu siapa rata-rata? Anak orang Islam sama mereka. Tapi kebiasaannya yang dilakukan tiga-tiganya sekaligus. Nabi ditebak oleh sahabat, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Iya, siapa lagi? Itu yang masih mending. Ada yang lebih ekstrim lagi, Majusi. Jadi kebiasaan orang Majusi, kebiasaan orang Nasrani, kebiasaan orang Yahudi dilakukan dalam satu pesta ulang tahun baru. Apa? Ya, apa itu? Tiga-tiganya. Tiup trompet, gaya orang Yahudi. Kembang api, gayanya orang Majusi. Iya, orang Majusi itu orang nyembah api. Ya, Nasrani apa? Seragam. Dan Seragam. itu kunjung-kunjung kayak Sinterklas. Itu kebiasaan yang Nabi sudah mensunnahkan. Maksudnya mensunnahkan gini, wa khalifuhum, berlakulah, bersikaplah yang melawan kebiasaan mereka. Inilah hukum sunnah membu jenggot itu di situ, jangan dipahami keliru. Ya. Jadi kebiasaan orang Yahudi pada zaman Nabi itu, mereka itu seperti Pak Sakera. Tahu Pak Sakera? Membu songot, motong jenggot. Songotnya diperbanyak itu kan, begini kan, dipelintir sampai panjang itu. Nah, oleh kanjeng Nabi dibalik, ya. Kita jangan seperti orang Yahudi, balik. Jadi kumisnya dipotong rapi, dibersihkan, jenggotnya dipanjangkan. Maksudnya itu, maksudul azamnya di situ. Perkara diteruskan sekarang, ya nggak ada masalah. Tapi ketika di Turki misalkan, kebiasaan orang sana itu yang tidak Islam terbalik malah. Maksudnya terbalik itu yang non Muslim itu bagus buku jenggot, sehingga oleh Syekh dalam sana itu ada madhab-madhabnya juga, ya.
tapi oleh misalkan Syekh Sulaiman Tunaha, salah satu zuriyah Rasulullah yang berjihad di tanah Turki di Istanbul. Ya, saya yakin beliau itu waliullah atau bahkan mujaddid, karena setiap 100 tahun itu muncul seorang mujaddid. Itu tradisinya sampai sekarang itu dibalik malah. Ya, ini dipotong habis, kumisnya ya kayak bapaknya. Bagus ganteng. Kalau untuk orang Indonesia bagus. Kalau madhab saya dibiarkan tumbuh semua. Karena tak koper sih mau alasan. Jadi alasan temu saja. Tapi intinya itu ya, kita mengambil sunnah itu cari dulu apa ya, konteksnya apa. Setelah ada teksnya, kadang konteks itu tidak sesuai dengan teks. Teksnya Nabi melarang sahabat berdiri ketika Rasulullah datang. Konteksnya berdiri itu kan menghormat, ta'ziman, diikramin Nabi. Ya, sahabat tetap saja ada larangan Nabi kayak gitu lisannya, teksnya, lafadznya. Kalau ngikuti lafadznya kita jangan berdiri, dosa malah kan. Tapi tetap sahabat itu datang, ketika Nabi datang tetap saja malah para sahabat bermahalul qiyam. Ta'ziman. Lihat teksnya. Lihat konteksnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun minha. Ini bahayanya sekali. Tidaklah seseorang itu terjadi kasus pembunuhan ya secara zalim kecuali dosanya anak Adam yang pertama kali mencontoh pembunuhan siapa? Qabil bin Adam itu melo tampi asna tuh sana. Berapa banyak dosa yang ditanggung sekarang. Dia melakukan tindakan pembunuhan hanya satu kali. Ya kan, membunuh saudaranya gara-gara rebutan istri. Tapi sampai kiamat dia nanggung dosanya orang-orang yang bunuh. Dia sekian persen dapat dosanya gara-gara memberi contoh tentang sebuah tradisi pembunuhan. Ya. Kiflun minha, dapat bagian dosa. Rubbama qala Sufyan min damiha ila annahu awwalu man sannal qatl awwalan. Karena yang memberi contoh tentang al-qatl pembunuhan itulah dia. Qala ta'ala min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Ya. Ini bahayanya sekali kalau kita memberi contoh yang tidak baik terhadap anak. Kita sudah tidur di alam kubur. Bisa jadi kita tetap mendapatkan kiriman dosa gara-gara kita melakukan sesuatu itu dicontoh oleh anak kita. Anak ini dua macam. Bisa anak kandung, anak nasab, bisa anak sanad, anak keilmuan, anak didik kita. Kita ngasih contoh yang tidak baik pada anak kita. Dicontoh, dilakukan. Itu kita milah tampias itu sana. Ila yaumil ya mah enggak tanggung-tanggung. Ya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, sebaliknya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kita mendapatkan pahala orang yang niru kegiatan laku soleh kita ila yaumil qiyamah. Karena biasanya kan anak juga bernasab. Dia punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak. Terus ketika melakukan kebaikan kok ditiru oleh anaknya, terus sampai kiamat pun kita tetap mendapatkan kiriman pahala. Jadi kita harus berhati-hati, pastikan kita membuat sunnah yang baik. Sunnah itu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan ditiru oleh orang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.